Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sesi tanya jawab, dimana sebelumnya pada video ini kita sudah membahas tentang sesi tanya jawab part 1, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh sahabat tani kita tentang masalah-masalah yang timbul pada buah pisang. Namun pada kesempatan kali ini part 2-nya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh sahabat tani kita terkait dengan masalah atau proses pemangkasan atau penjarangan anakan pisang. Nah, sahabat tani, bagi sahabat tani yang belum menonton videonya terkait dengan video-video yang kita bahas pada kesempatan kali ini, sahabat tani juga bisa dicek pada bagian pojok kiri atas video ini, atau di bagian layar akhir video ini, atau juga di bawah deskripsi video. Nanti akan kami tampilkan video-video terkait. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan membahas terkait dengan pertanyaan masalah penjarangan anakan pisang. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus melakukan penjarangan pada anakan pisang atau pemangkasan anakan pisang? Kenapa tidak dibiarkan saja, banyak anak banyak rezeki? Masalahnya apa? Nah, sahabat tani, kenapa sih kita harus melakukan penjarangan pada anakan pisang? Alasan yang pertama, anakan pisang itu memang secara alami begitu kita tanam, maka dia akan mengeluarkan anakannya 3-4 bahkan lebih, tergantung daripada paritasnya. Nah, kalau anakan ini atau tunas pisang ini kita biarkan, maka dia akan mengganggu pertumbuhan daripada indukannya, ya, karena namanya anakan atau tunas tadi dia menempel pada bonggol induknya. Nah, kalau kita lakukan pembiaran, maka dalam satu rumpun akan terjadi perebutan nutrisi, saling bersaing dalam merebut nutrisi yang ada, sehingga berdampak kepada pertumbuhan indukan pisang tidak akan maksimal. Demikian juga nanti akan berpengaruh terhadap buahnya. Nah, maka perlu kita lakukan pembatasan anakannya, ya. Memang banyak anak banyak rezeki, tapi bagi tanaman pisang ya banyak tunas akan banyak masalah. Nah, ini kenapa kita harus melakukan penjarangan. Kemudian yang kedua, kalau kita membiarkan anakan pisang kita semuanya tumbuh, tidak kita lakukan pemangkasan, maka akan terciptalah kondisi pada area rumpun pisang kita kelembaban. Nah, karena tidak suplai sinar matahari, tidak dapat terkena dengan baik, terjadilah kelembaban, dan kelembaban ini akan menjadi sarang tempat tumbuh dan berkembangnya virus, jamur, dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit pada tanaman pisang. Nah, seperti penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu penyakit Panama disease atau yang biasa kita sebut dengan layu fusarium. Ya, ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Kemudian disebabkan oleh jamur juga seperti penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun, juga disebabkan oleh jamur. Kemudian virus seperti penyakit banana buncitopyrus, yaitu penyebab penyakit kerdil pada tanaman pisang. Demikian juga disebabkan oleh bakteri yang disebut yaitu penyakit layu bakteri. Nah, ini kalau kita biarkan, tidak kita lakukan pemangkasan, terlalu rimbun, kelembaban yang tinggi, lebih-lebih di musim penghujan, malah bisa membahayakan tanaman pisang kita. Nah, kemudian yang ketiga, dengan banyaknya anakan yang kita pelihara, terlalu rimbun, maka akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya juga serangga-serangga yang menjadi perantara penyakit pada tanaman pisang, seperti kumbang, kemudian semut, kemudian juga ngengat. Ya, ngengat itu sejenis kupu-kupuan, ya, yang biasanya di siang hari dia pasif, dia bersembunyi di celah-celah daun pisang. Kemudian di malam hari dia aktif dan menaruh telur-telurnya di celah-celah daun pisang. Dan ini biasanya bisa mengakibatkan buah pisang kita terserang ulat, dan juga buah pisang pada saat jantung pisang keluar itu dia akan masuk, karena telur-telur tadi akan menetas dan masuk kepada celah-celah ke dalam
jantung pisang kita sehingga buah pisang menjadi korengan. Nah, ini keakibat terlalu rimbunnya daripada tanaman rumpun pisang kita. Nah, maka perlu kita lakukan pemangkasan sehingga suplai sinar mataharinya cukup, kelembabannya terjaga, dan tidak menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam penyebab penyakit tanaman pisang ataupun perantara penyakit tanaman pisang, yaitu melalui serangga tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa sih anakan pisang yang ideal yang harus kita sisakan? Nah, anakan ideal yang harus kita sisakan, sahabat tani, yaitu kalau saya memang ada beberapa ya pilihan, ada yang cuma 1, ada yang cuma 2 atau lebih. Kalau saya biasanya saya pelihara hanya 2 ya. 1 anakan atau tunas yang besar, kemudian 2 anakan yang agak kecil ya, sehingga dalam satu rumpun kita pelihara 3 indukan yang kita tanam, yang kita siapkan untuk berbuah, kemudian tunas pertama, tunas kedua, demikian seterusnya. Jadi kita pelihara 1 saja, 2 anakan saja ya, sehingga nanti pertumbuhan induknya yang kita siapkan untuk berbuah dapat tumbuh secara optimal, maka buahnya pun juga akan lebih optimal, sahabat tani. Demikian juga anakan yang kita pelihara sebagai generasi penerusnya juga akan tumbuh maksimal, sedangkan yang tidak kita pelihara kita pangkas, sehingga tidak akan terjadi perebutan nutrisi pada tanaman pisang kita dalam satu rumpun. Nah, tapi kalau kita pelihara semuanya, maka pasti tidak akan tumbuh maksimal, sahabat tani, karena akan saling berebut unsur hara yang ada di dalam tanah. Di samping itu juga tadi bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit pada tanaman pisang. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan sih kita harus melakukan pemeliharaan anakan pisang? Nah, anakan pisang bisa kita pelihara pada usia induk yang kita tanam 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, kalau saya biasanya rata-rata saya pelihara pada usia 4 bulan. Ya, begitu induknya sudah berusia 4 bulan, kemudian anakan yang ada kita seleksi, kita pelihara 1. Nah, sisanya kita lakukan pemangkasan. Kemudian anakan yang 1 yang kita pelihara ini sudah berusia 3 bulan, kita pelihara 1 lagi. Ya, anakan yang kedua ya, kita pelihara selangnya 3 bulan. Sehingga nanti begitu indukannya sudah berbuah ya, kemudian kita tebang, maka tunas atau anakan pertama sudah mulai keluar jantung. Begitu anakan pertamanya juga sudah kita tebang, anakan keduanya menyusul sudah mulai keluar jantung, sehingga kita bisa panen 3 bulan sekali ya, sehingga putus nyambung. 1 kita tebang, 1 mulai jantung tunasnya yang sudah kita pelihara tadi sudah kita tebang, keluar lagi, sehingga berkesinambungan. Nah, ini untuk pemeliharaan anakan ya, sehingga yang sisanya yang lainnya ya kita lakukan pemangkasan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita lakukan pemangkasan ya, kalau dengan cara kita dongkel boleh enggak? Nah, sahabat tani, kalau penjarangan atau pemangkasan anakan pisang sebaiknya jangan dilakukan dengan cara didongkel, karena itu akan sangat berbahaya. Kenapa? 1, karena anakan pisang tadi menempel pada bonggolnya, maka 1 perakarannya akan terganggu dan terluka. Kemudian anakan pisang yang didongkel pun juga akan menyisakan luka. Nah, kalau di daerah situ sudah ada virus jamur dan bakteri yang memang belum nampak ya, belum menyerang tanaman pisang kita, dengan adanya luka-luka ini bisa menjadi pintu masuknya daripada virus jamur dan bakteri yang akan menginfeksi daripada tanaman pisang kita ya. Kemudian juga nanti berdampak kepada pertumbuhan daripada indukan atau anakan yang kita pelihara yang lainnya, juga akan berpengaruh, sahabat tani. Maka sebaiknya jangan didongkel. Nah, yang paling aman untuk melakukan pemangkasan atau penjarangan anakan pisang sebaiknya dilakukan dengan cara dipotong, dipangkas dengan menggunakan arit atau pisau. Jadi kita potong kira-kira 2 cm dari permukaan tanah, jangan terlalu mepet dengan tanah, tapi di atas permukaan tanah. Nah, biar nanti luka-luka sayatan ini untuk mengantisipasi penyakit ya, kalau kita lakukan pemotongan di dalam tanah, terlukanya tadi yang saya sebut tadi bisa juga akan menjadi pintu masuknya virus jamur dan bakteri tadi. Maka kita lakukan pemotongan di atas kurang lebih 2 cm sampai 3 cm kita potong.
Nah, biar lebih aman dan lebih bagus lagi setelah kita lakukan pemangkasan, setelah getahnya mengering kita lakukan penyepraian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita lakukan pemangkasan dengan cara dipangkas, dipotong, kan pasti akan keluar anakannya. Ya sahabat tani, pasti akan keluar anakannya. Nah, anakan yang kita potong tadi bisa kita lakukan pemangkasan rutin 1 bulan sekali, ya. Tunggu kita potong lagi, dan anakan batang-batang semu anakan yang kita potong tadi bisa kita memanfaatkan untuk pembuatan bahan sebagai bahan pembuatan pupuk organik, ya. Bisa kita cincang kemudian kita campur dengan kotoran hewan, bisa menjadi sumber nutrisi bagi tanaman kita. Nah, namun pertanyaan yang sahabat tani juga sering tanyakan, adakah cara lain agar tanaman pisang tadi begitu kita pangkas, nah anakan yang kita pangkas tadi tidak tumbuh lagi? Itu juga bisa sahabat tani. Kalau tidak dengan cara yang awal tadi, cara kedua kita pangkas agar tunas tadi yang kita pangkas sudah tidak tumbuh lagi, kita buatlah lubang pada bagian tengahnya, ya, kurang lebih kedalamannya 4 cm sampai 5 cm kita buat lubang, kemudian kita masukin minyak solar, ya. Minyak solar itu gampang kita dapatkan di POM, ya, harganya juga murah, dan 1 liter itu bisa untuk ratusan tanaman pisang yang kita pangkas. Nah, kita lubangin dan nanti tunas yang kita potong tadi sudah tidak akan tumbuh lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan cara seperti ini pemangkasan kemudian kita berikan minyak solar, apakah ada dampak negatifnya terhadap tanaman pisang? Nah, sejauh ini sahabat tani, apa yang saya lakukan baik-baik saja, tidak ada masalah, asalkan jangan terlalu banyak, ya. Cukup 3-5 mili per anakan yang kita pangkas tadi. Nah, tinggal disesuaikan dengan besar dan kecilnya, ya. Kalau kecil ya paling 2 mili, 3 mili cukup. Tapi kalau anakannya yang kita pangkas agak besar, agar tidak tumbuh lagi, kita berikan 4-5 mili. Nah, ini untuk cara melakukan agar anakan pisang tadi tidak tumbuh sahabat tani. Sehingga dengan cara kita lakukan pemangkasan tadi, maka bisa dipastikan tanaman pisang kita terutama indukannya sehat, anakan yang kita pelihara juga sehat, dan anakan-anakan yang lain yang tidak perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, pertanyaan berikutnya, ada sahabat tani kita juga bahkan banyak yang menanyakan, kalau indukan pisang yang belum berbuah, anakan atau tunasnya kita ambil untuk kita jadikan bibit, apakah bisa tumbuh maksimal? Nah, sahabat tani, tunas atau anakan pisang yang kita ambil dari induk yang belum berbuah, pertumbuhan anakan tadi tetap maksimal sahabat tani. Nah, cuma kebalikannya, indukannya yang tumbuh tidak maksimal. Karena apa? Kenapa? Karena ini bonggolnya tadi satu akan terluka, demikian juga perakaran induknya akan terganggu, ya. Tapi kalau anakannya ya tidak ada masalah, ya. Memang sebaiknya kita mengambil anakan pisang setelah kita lakukan penebangan yang pertama kalinya, ya. Baru karena nanti sudah ada anakan yang bagian sini, ada yang sebelah sini, yang sininya kita ambil, yang sebelah sininya aman untuk kita pelihara generasi penerusnya. Nah, sementara di tengah-tengahnya adalah bonggol bekas yang kita tebang. Nah, biasanya kalau anakan pisang yang paling bagus kita ambil setelah berusia 1 tahun ke atas, ya, sehingga jaraknya akan lebih jauh, sehingga lebih aman, ya. Juga sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak mudah rumpun pisang tadi terserang penyakit. Nah, jadi ini tinggal pilihan sahabat tani. Kalau memang kita butuh anakan pisang yang anakan untuk kita kembangkan dan tidak ada pilihan lain, ya tidak masalah, kita ambil anakan atau tunasnya, cuma harus hati-hati, ya. Kemudian setelah anakannya kita ambil, kita tutup dengan menggunakan pupuk kandang ataupun kompos, kemudian baru kita padatkan. Nah, ini tidak masalah sahabat tani. Buahnya nanti indukannya ya tentu agak berkurang, tidak masalah, ya, namanya kita butuh bibit, itu opsi atau pilihan tergantung sahabat tani. Nah, sahabat tani, yang terakhir catatan-catatan penting yang harus sahabat tani perhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan alat pertanian yang kita gunakan untuk melakukan pemangkasan, yaitu pastikan dalam keadaan steril. Jangan sampai pada saat kita melakukan pemangkasan pada batang atau daun pisang yang terserang penyakit, kita gunakan untuk
memangkas anakan pisang itu namanya transfer penyakit, karena satu kali sayatan bisa terdapat ratusan bahkan ribuan virus, jamur dan bakteri. Maka ini harus hati-hati sahabat tani. Dan yang kedua, pada saat sahabat tani melakukan pemangkasan, usahakan di siang hari sehingga nanti area-area pemangkasan tadi akan lebih cepat mengering ya. Dan syukur-syukur sahabat tani bisa melakukan penyepraian ya pada area yang kita potong tadi, sehingga lebih aman, serangga-serangga tidak akan mendekat. Dan di samping itu juga dengan rutin kita lakukan pemangkasan ini sahabat tani, jelas tanaman pisang kita selain tumbuh sehat ya, pertumbuhannya maksimal, buah yang dihasilkan maksimal, dan hal yang paling penting bagi kita adalah agar tanaman pisang kita selain tumbuh maksimal juga tetap sehat, dapat menghindari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah sahabat tani, tentang bagaimana cara kita melakukan pemangkasan pada anakan pisang, kemudian cara kita melakukan agar anakan pisang itu tidak tumbuh lagi. Nah sudah kita bahas pada 2 video ini ya sahabat tani, bisa dicek saja nanti pada bagian pojok kiri atas ini, tinggal diklik saja, atau di rekomendasi video pada layar akhirnya nanti kita tampilkan gambar thumbnail videonya, tinggal diklik saja. Oke sahabatku semuanya, saya rasa ini saja untuk pertanyaan yang jawaban yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan sahabat tani tentang masalah pemangkasan atau penjarangan anakan pisang. Nah video berikutnya nanti kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat tadi terkait dengan pemangkasan pada daun pisang. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.